Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman Coders. Malam. Oke, selamat datang di webinar Kodepolitan. Yeay. Yeay. Jadi sebelum mulai kami mau minta maaf dulu karena tadi itu ketika kami mau live ternyata azan. Jadi kita harus menunggu dulu sampai beres. Ya, waktu sholat dulu lah. Biar Biar teman-teman benar-benar free waktunya biar biar kalian bisa fokus nonton kita bisa fokus kita. gitu. Gitu. Oke. Jadi seneng banget hari ini saya khususnya dan pasti teman-teman saya yang ada di sini bisa ada di sini buat nyapa teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Dimanapun kalian berada, selamat nonton dan makasih banget udah nyempatin waktunya buat nonton kami di sini. Ya. Dan sebelum mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Yuswastika. Kalian bisa panggil saya Dinda. Saya di sini akan memandu acara webinar malam hari ini. Terus tapi hari ini saya nggak sendiri, seperti yang bisa dilihat dan sudah diinfokan sebelumnya. Di sebelah saya ada dua narasumber. Yang pertama, dua cowok ganteng. Karena kamu sendirian yang cewek, jadi ganteng. Jadi otomatis. kita otomatis. Baik. Paling level kita aja yang berbeda. Yeah. Oke, sebelum kita membahas kegantengan kalian, ya jelas. Perkenalkan diri dulu kali ya. Dimulai dari yang ada di paling sebelah kiri saya ini. Yang kalau teman-teman udah lama di Kodepolitan pasti udah hafal banget sama suara-suara seksi kayak gitu. Yeah. Tapi biar dia memperkenalkan diri sendiri dulu. Oke. Silakan Mas Hakim. Oke, selamat malam semuanya dan mungkin mau nyapa dulu kali ya. Teman-teman yang baru balik kerja atau mungkin baru beres dan masih ada di kantor, mungkin mau santai-santai dulu karena emang ini kan weekend ya gitu, mau menjelang weekend. Dan gua mau ngasih ucapan semangat dulu buat teman-teman yang hari ini malam ini deadline atau terpaksa buat production karena biasanya hari-hari deadline, maksudnya malah menghindari deadline gitu. Malah menghindari deadline. Jadi yang masih dikejar-kejar klien gitu. Teman-teman semangat, nanti banyak lagi yang bakal ketemu saya di situ dan selain itu juga ada instruktur kelas offline. Ya mungkin yang mau ikutan dev school bisa diinstrukturin sama ya, nanti ketemu sama saya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar soal Laravel dan lebih deep dive lagi, teman-teman harus masuk juga ke kodepolitan.com karena banyak sekali materi intermediate. Betul. Dan materi ini bakal ya kita update terus gitu. Jadi daftar lah. Gitu. Oke, jadi daftar dulu. Ya. Jadi ini yang pertama Mas Hakim, content creator dan instruktur di Kodepolitan. Nah, ini ada tambahan narasumber baru. Halo. Bisa diperkenalkan dulu siapa? Kalau saya langsung saja ya. Udah pembukaannya udah panjang soalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya content creator mobile apps di Kodepolitan. Jadi nanti konten gak hanya ada web, tapi kita akan ada mobile apps juga. Oke. Mudah-mudahan Januari ini bisa dirilis, jadi teman-teman tunggu aja. Oke, dirangkum namanya siapa? Oh iya. Oke, belum dia. Namanya belum. Ya. Oke. Nama saya Aulia Rahman. Saya juga sebagai content creator di Kodepolitan dan juga instruktur Android di Kodepolitan. Jadi kalau teman-teman yang mau bootcamp nanti ketemu saya. Okay. Yes. Jadi panggilnya apa nih? Dipanggilnya Mas Aul. Mas Aul boleh. Oke, Mas Aulia. Oke, jadi Mas Aul ini salah satu content creator dan instruktur baru di Kodepolitan. Jadi kita tunggu ya karya-karya yang bakal dibikin sama Mas Aul. Oke. Mudah-mudahan. Oke, jadi karena ini webinar kali ini judulnya itu adalah Welcoming 2020 with Kodepolitan. Ya, karena ini masih awal tahun ya, walaupun Januarinya udah setengah bulan. Ini udah lewat tanggal berapa ya? Iya, ini udah setengah bulan Januarinya. Tapi ya nggak apa-apa, kita tetap mengucapin selamat tahun baru 2020. Semoga resolusi yang kalian buat tahun ini bakal tercapai dan mungkin yang tahun-tahun kemarin belum tercapai bisa tercapai di tahun ini. Iya, yang sudah direncanakan di tahun 2018 dan sudah diniatkan di tahun 2017 mungkin di tahun ini bisa terjadi. Setelah delay bertahun-tahun mungkin tahun ini ya semoga akhirnya dari penantian lama gitu ya.
Nah, karena ini masih awal tahun, kita bahasnya bakal yang Cepatnya ringan-ringan awal. dulu aja. Nanti lah, Nanti nanti yang Nanti itu, tenang nanti. ya. Karena ini masih awal tahun, mending kita bahasnya yang nyantai-nyantai dulu aja. Boleh Karena sekali. akhir-akhir ini tuh banyak banget yang nanya hal-hal umum tentang programming. Mhm. Makanya sekarang ada 2 narasumber. Tentu saja ini udah terpercaya lah ya. Wis. Sejak Semoga. kapan Bapak? Jadi kita Semoga. bakal nanya-nanya hal umum tentang pemrograman, Oke. Mhm. tentang programming, langsung dari ahlinya. Dan nanti kita bakal tanya-tanya aja ke mereka. Dan kalau kalian mau titip pertanyaan, boleh banget nanya. Ya, Tinggal nanti ada di seksi komen section langsung di tanya aja. Mhm. Nanti kita bakal ada yang bantuin buat bacain komen-komen kalian. Langsung kita mulai aja kali ya. Boleh. Oke. Ke pertanyaan pertama nih. Oh, sekarang ada pertanyaan. Ada. Kan makanya bapak-bapak diundang itu. Oh, untuk sebenarnya. menjadi- Oh, siap. Bukan hanya tatap muka, Wak. Oh. Iya, bukan cuma nyapa-nyapa aja. Harusnya saya belum belajar, cuy. Aduh, nggak susah-susah. kok. Oh, nggak susah, Ini iya. bukan ulangan. Iya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, kalau kalian itu di dunia programming, expertise-nya di mana sih? Nanya ke siapa dulu? Mas Hakim dulu aja. Oke. Yang paling dekat. Tapi oh ya, mau aja deket-deket ya. Kalau misalkan saya sendiri mungkin apalagi yang teman-teman pernah kenal gitu sebenarnya kan lebih lama di web programming sih, di dunia web programming khususnya di bagian back end. Jadi makanya banyakannya tutorial yang saya buat itu di seputar PHP atau teknologi back end. Oke. Jadi memang saya lebih banyak fokusnya di teknologi web kayak Oke. gitu. Kalau Mas Aul? Kalau saya sendiri sih teknologinya ada di mobile apps, tapi khususnya di Android. Oke. Jadi kalau misalnya untuk seperti Flutter, iOS itu masih sedikit lah, tapi saya lebih expertnya di Android. Android, Oke, Kotlin kali berarti ya, Kotlin pas Java banget ya. ya. Kotlin Java. Oke. Berarti pas banget yang satu basicnya dari web, yang satu dari mobile. Mobile. Jadi kalian bisa yang mobile mau yang Web. apps. Oh ya, yang mobile bisa yang web bisa nanya nih. Ya. Oh, Gimana sih dulu awal ketertarikannya di dunia IT, khususnya di dunia programming ini? Mm-mm. Siapa dulu ya? Siapa dulu? Sweet. Biar cepat. Ini dulu Biasa, aja, biasa. Mas Hakim Lokal, dulu lokal, aja. lokal. Ya. Awal. Oh ya udah, Mas Aul aja deh. Ya, oke, jadi tepatnya waktu kelas SMA kelas 3 dulu ada berita tentang hacker kayak gitu. Wis. Jadi Oke. saya mulai tertarik ke arah teknologi. IT. Pas masuk kuliah, kok saya diajarin Pascal, kok saya malah diajarin programming. Jadi ya sampai sekarang malah masuk ke sini, masuk ke Android. Jadi awalnya itu karena suka IT dulu. Ya suka IT. Ternyata malah terjerumus di pemrograman. Iya. Tapi ternyata nyaman. Iya nyaman, Oh. mungkin. mungkin ada Tapi kalau sekarang disclaimer. Nyaman di IT-nya apa di programmingnya? Kalau sekarang sih lebih nyaman di programming ya. Oh, jadi ini adalah nyasar yang bikin nyaman Iya ya. betul sekali. Tersesat di jalan yang benar gitu ya. Oke, tersesat di jalan yang benar berarti kalau Mas Aul ini. Kalau Mas Hakim? Kalau saya sendiri sih awalnya gimana ya? Lebih tertarik sama dunia teknologi dulu karena waktu mulai SMP kali ya, mulai ada ketertarikan soal teknologi karena waktu zaman dulu mungkin komputer itu sesuatu hal yang mewah gitu kan, sesuatu Iya. hal yang mewah, jarang banget orang punya, terus bisa ngelakuin banyak hal, termasuk kita bisa nge-game juga di sana. Kalau misalkan teman-teman ingat ada mainan pinball gitu, Iya. itu seru iya. banget. Seru Dulu banget game mainan masih pinball. offline ya. Ya offline, game masih Masih offline. nggak ada yang online. Dan di situ kayak kelihatannya wah kayaknya oke juga nih, maksudnya kedepannya mungkin ada hal-hal yang canggih kali ya kan, maksudnya mungkin teman-teman kalau misalkan zaman dulu waktu kecil nonton kayak teknologinya Power Ranger, Iya. Kamen Rider gitu kan, Iya. hal-hal yang possible nggak sih bikin robot gitu, possible nggak sih Iya, kayak bener. bikin robot terus bisa ngomong, bisa disuruh-suruh kayak gitu kan, kayaknya ini bakal mungkin gitu kan, bakal terjadi gitu, bakal Sekarang udah terjadi ya. dan sekarang buktinya ya Iya, sudah ada bener, gitu. bener Dan awalnya ketertarikan sama itu dulu dan sampai akhirnya kan buat setelah waktu zaman SMA itu kita sering-sering ikut komunitas IT kayak gitu, khususnya mungkin waktu dulu tuh ikutan komunitas Linux. Jadi di situ ada link buat ternyata ada kuliah ya yang khusus membahas soal komputer gitu. Wah kayaknya boleh dicoba nih, sampai akhirnya ya kuliah di jurusan IT gitu Oke. tuh. Mm-mm.
Tapi begitu jurusan IT juga baru tahu kalau ternyata gak cuma tentang IT tapi tentang pemrograman juga. Ya, tentang gitu. programmer juga. Jadi sebenarnya sudah sedikit terbayang, maksudnya pasti ada pembuatan program atau juga karena dulu mainannya Linux kan nggak jauh-jauh dari kayak setup jaringan kayak gitu, kayak setup Ya. rakit-rakit kayak gitu, dan ya nggak jauh-jauh dari hal yang pernah diulik lah gitu, kayak kan browsing mainan di warnet. Ya. Oke. Oh, paket gadang kita Iya. paket embun gitu kan, Ya, seringnya kayak gitu. Saya Iya. saya tahu saya. Ya. Kita perasaan. satu rasa ya, Iya, itu satu. gitu ya. Jangan-jangan pernah nginep di warnet yang sama mungkin? Aduh, Kayaknya belum pernah. kayaknya belum ketemu. pernah belum ketemu, ya. belum pernah. Tapi bisa jadi Tapi kalau bisa misalnya jadi udah ketemu di online Iya. gitu, dunia online bisa jadi, tapi dengan nama yang sebut saja Bunga gitulah atau apa gitu ya. Oke, berarti dulu ketertarikan awal tuh sebenarnya gara-gara IT ya. Cuman setelah belajar lebih lanjut, ternyata di IT itu ada tentang Dunia pemrograman pemrograman. dan akhirnya suka sama dunia itu. Betul sekali. Waktu dulu milih, ya udah nih, aku mau fokus jadi programmer. Mhm. Ke keluarga atau orang-orang di sekitar tuh pada mendukung gak sih? Atau ada malah yang ngapain sih programmer, mending yang lainnya aja gitu. Iya. Gimana Mas Ul? Mas dulu. Mas Ul? Kan tadi saya. Oh iya, oke. Kalau misalkan soal keluarga sendiri, awalnya sih mereka itu nggak tahu ya. Maksudnya gini, waktu saya sendiri punya ketertarikan soal komputer atau apa, memang di rumah sama sekali belum punya perangkatnya itu sampai dengan masuk kuliah gitu. Belum pernah punya sama sekali, makanya waktu zaman-zamannya waktu apa ya, kalau sekolah menengah pertama SMP zaman SMP, kebetulan saya memang di ruang lingkup pondokan gitu ya. Jadi setiap pulang ngaji gitu tuh ya rada-rada bolos-bolos tengah malam lari ke warnet, Aduh. paket gadang. Ya jelas dong, kos kita sedikit gitu, jadi Iya, cari paling murah paket itu yang hemat, paling paket gadang malam, gitu ya. kan. Jadi sebelum subuh selesai pulang ke Pondok pondokan lagi, biar oke. tahu oh ada di pesantren gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih. Terus awalnya gitu, dan ya sampai dengan kuliah masuk ke IT pun nggak tahu, sampai tahu-taunya oh ini saya diterima di universitas, dapat beasiswa kayak gitu, dan orang tua dapat dari mana, kamu belajar dari mana ya, ada lah ya gitu, ada lah jalan gitu, ya magic gitu, puff gitu, tiba-tiba ada gitu tuh, ada kayak gitu ya. Tadi ngomongin apa lagi soal pandangan, setuju nggak gitu Iya. ya. Kalau misalkan orang tua sih kayaknya Setuju support aja sih, kalau misalnya memang selama itu hal yang baik gitu, nggak yang niatnya sama yang mas sebelah ini mau jadi hacker jadi apa kamu gitu. Niatnya ini dari awal udah baik ya. Iya. bukan jadi Oh, hackers. jelas. Yang mau jadi hackers didukung nggak sama orang-orang di sekitar ini? Emang tahu hackers Ya semacam kayak gitu kan. kayak gitu. Oke. Tahu, tapi orang-orang pada ngedukung nggak sih waktu Mas Aul mau kuliah di jurusan programming, di jurusan IT itu? Kalau misalnya orang tua sih pasti setuju sih, kedua orang tua. Yang penting positif pasti didukung. Hanya saja tidak tahu profesi saya sebagai programmer atau yang kalau sekarang membuat aplikasi gitu, buat aplikasi Android. Awal-awalnya sih kalau buat orang tua, wah si AA kerja di IT gitu, IT. Bahkan sampai disuruh ngebenerin TV, bahkan ya TV kan udah beda dunia gitu. Iya. Oke. Apa-apa pasti kalau misalnya masalah IT pasti lagi ke awal lagi gitu. Bahkan tanya ngecurhatan dari senior atau mentor biasanya dia yang khususnya freelance gitu di rumah, dia ngapain sih di rumah tiba-tiba dapat uang gitu. Apa dia melakukan pesugihan? Waduh, serem Enggak kan? juga Iya. ya itu. Padahal dia kan kerja remote itu. Seorang freelance malah disangkanya pesugihan coba. Itu serem banget sih. Kalau Mas Hakim gimana? Kalau misalkan Cibilan sendiri apa ya, mungkin gara-gara memang saya sendiri kebetulan tinggal di kampung, Mbak. Saya di sini merantau gitu, jadi kok jadi sedih ya? Kok jadi sedih? Bisa tambahkan. Jadi memang karena saya sendiri baru nih ke Bandung juga baru, jadi emang merantau gitu. Jadi saya tinggalnya di kampung, dan kebetulan memang jarang sekali orang, mungkin satu kampung saya mungkin nggak tahu ada yang namanya profesi programmer tuh, mungkin jadi mungkin bisa jadi nggak tahu gitu. Jadi ada juga sih karena saya basicnya tadinya pesantren, maksudnya kayak dari dasar sampai aliyah sampai SMA itu madrasah semua gitu. Jadi giliran yang lain
sudah terbiasa warga di situ kalau misalkan lulus kuliah pasti ngambil ke pendidikan agama lanjutan gitu. Oke. Sedangkan saya sendiri larinya kok ke IT ya, kok Bisa kamu kembangkan keluar jalur ya, gitu kok ya. kamu keluar jalur sih, bla 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 kayak gitu. Mungkin orang persepsi orang lain gitu, maksudnya kayak kenapa kamu nggak dilanjutin mondok lagi atau apapun gitu ya. Cuman kalau misalkan buat saya sendiri ya kan nggak ada salahnya gitu, maksudnya kita memanfaatkan teknologi, maksudnya kita mengikuti zaman gitu kan, ibaratnya balance lah gitu urusan kita di ya case ini kita muslim gitu, maksudnya pondokan gitu, mungkin ya pelajaran agama jalan oke, kayak gitu ya, dengan mengikuti perkembangan IT juga nggak masalah, karena toh kalau misalkan kita bisa berbagi hal yang bermanfaat dengan Kenapa memanfaatkan enggak? IT ya kenapa enggak gitu, toh nanti juga suatu saat bakal butuh juga gitu toh. Oke. Berarti yang penting balance saja kan ya. Biasa. Terus cara kalian nanggepin cibiran-cibiran gitu apa sih? Kayak gimana? Apa yaudah diemin aja gitu? Atau kalian buktiin kalau sama mereka nih, wah ternyata kok yang kalian omong itu salah gitu. Kalau saya sih dulu waktu sebenarnya sih nggak ada yang ngecibir saya ya. Yang dari balik awal juga saya juga bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya khususnya orang tua saya, ibu saya waktu awal itu kan bingung ya, dia si A ini kerjanya apa sih. Tapi ketika saya kasih hasil kayak aplikasi absensi online, dia langsung ngomong, wah ini bagus nih, bisa dikembangin lagi, tolong bisa dikepemerintahin misalnya, atau misalnya kerja sama siapa lagi. Nah dari situ saya mulai semangat lagi, dari dukungan orang tua. Terima kasih mah. Oke, kalau Mas Hakim gimana nih cara nanggepin orang yang suka ngomongin ngomong programmer kayak gitu? maksudnya kayak nggak setuju gitu atau kayak nggak pandangan setuju. negatif kayak gitu Ya. ya, orang-orang yang pernah mandang hal negatif kayak gitu sih ya sebenarnya nggak terlalu dipusingin banget sih ya, maksudnya kadang kita sendiri susah gitu gimana mau ngejelasin sama orang-orang yang memang belum pernah terjun di dunia itu, tapi ya memang artinya kita nyoba berusaha ngasih tahu hal yang mungkin hal-hal yang mereka sedikit pahamin soal IT itu apa. Jadi ini loh yang gue lakuin itu kayak yang nggak jauh-jauh dari pakai komputer bikin aplikasi, ini kamu software yang pakai itu kayak gini loh sebenarnya, ya nggak jauh-jauh dari situ lah gitu. Oke. Kalau misalnya nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mending kita cek dulu nih. Ada yang nanya apa enggak ya? Iya. Coba Mas Aul bisa dibantu barangkali? Boleh. Halo abang yang di tengah. Tuh abang di tengah. Abang di tengah. Tengah dapat salam Masih mungkin di kayaknya. sana lagi, ikutin. Oh halo abang yang di tengah, gue nggak tahu siapa itu mau. Ini ada sesi tanya jawab gak? Oh iya ada. ada. Tapi belum ada pertanyaan sih. Ini ada sesi tanya jawab, tapi langsung pertanyaannya bisa dikasih dari sekarang. Ya Jadi teman-teman bisa. nambahin pertanyaan buat kedua orang yang ada di sini, oke? Oke. Sekarang kita lanjut lagi aja apa gimana nih? Kayaknya kita nyoba jeda dulu deh, soalnya ada yang komen di situ jaringan emang lagi merah terus, dilihat status di situnya juga merah sih kayaknya. Kita gimana kalau break dulu berapa menit deh gitu, 5 menitan buat stabilisin stabilin jaringan gitu. Ya mungkin sambil minum dulu mungkin ya kali Oke. gitu. Karena narasumber kita haus, kita kok nyalahinnya. enggak, kita juga mau ngestabilin jaringannya dulu ya. Jadi Ini jangan Pak. kemana-mana, Habis. we'll be right back. Oke, hi Baru- coders, kita balik lagi. Semoga sekarang jaringannya udah nggak Ya nggak jelek down lagi lagi lah. ya. Lumayan dia udah sedikit ijo-ijo kayak gitu. Terus masih ada sempat waktu buat cuci muka, jadi lebih Lumayan fresh ini. sekarang. Lebih fresh. Udah pada bisa minum, jadi udah seger lagi Udah seger buat lagi, nanya buat jawab Tanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian. kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi aja ya. Kapan kita mulai? Kita kan barusan mulai. Oh iya. Oke. Kok jadi salah bahasan ya? Aduh, nih. Waktu awal-awal belajar itu kalian latihan ngoding berapa jam sehari? Mas Hakim dulu deh. Oke, selama belajar pemrograman dan kebetulan selama ngoding itu waktu baru masuk kuliah itu kadang nggak kehitung sih, kadang sering kalau misalnya programmer itu udah nggak asing lagi kalau misalnya sering begadang kayak gitu atau ngabisin waktunya buat ngulik kayak gitu, jadi mungkin hampir kayak seharian dipakainya buat kayak gitu ya, malah main Terus ya. main juga kayaknya
sering bawa laptop Oh, oke. atau Jadi misalkan kalau ngumpul-ngumpul tetap ngumpul-ngumpul sambil bawa tetap laptop sambil untuk laptop. coding gitu Ah, ya. Iya, iya. atau kalau misalkan jalan-jalan ke mall juga kan ya sengaja sih cari colokan sama Cari wifi murah, Oke. belinya cuma es teh manis, nongkrong 6 jam gitu kan, itu udah hal yang biasa lah buat low cost low budget kayak gitu. Dan Yang penting wifi. yang wifi. Tapi apa ya, ya mungkin kayak itu sih hampir seharian waktu awal-awal gitu, karena Oke. emang ngulik aja kayak gitu. Berarti waktu Mungkin- awal-awal tuh asal ada waktu luang langsung Iya, ngoding dipakai gitu, buat langsung ini. latihan. Yep. Kalau Aul? Kalau saya sih waktu kuliah emang disuruh ngoding ya, jadi emang harus ngoding. Tapi kalau misalnya udah sekarang tergantung nih ada proyek atau enggak. Oke. Kita bahas cuan di sini. Oke, sudah mulai membahas ini saudara-saudara. Iya. Kalau Ini misalnya kayaknya kamera miring nggak sih? enggak. Miring deh, agak miring dia kamera. Coba bisa Guys, agak coba dong rapihin dulu. rapin dulu, Bu, biar. Nah. Nah, Sip. kan better nih. Ya, miring Nah, juga. oke. Kayaknya kakinya rada dibawahin dulu yang ini. Ya udah nggak Ya udah, apa-apa. nanti lah gampang lah. Gadget kalian agak miring-miring Miring aja dikit, ya, nggak apa-apa ya. lah ya. Mm-mm. Oke. Tapi Aul waktu dulu selain waktu latihan selama kelas nih, di luar jam belajar gitu, tetap latihan ngoding apa enggak? Ya tetap. Kalau misalnya saya sih biasanya malam paling udah beres isya saya ngoding Tidur. minimal Oh, enggak ngoding kirain dong. tidur gitu kan. Iya, sebenarnya itu. Enggak ketang. Saya biasanya udah beres isya ngoding ya minimal 2 jam atau sejam, 2 jam juga cukup buat latihan. Misalnya kalau saya lagi belajar Flutter paling intronya dulu lah. Intro. Oke. Terus buat ngisal-ngisalnya dulu kayak gitu. Siap. 1 Oke. jam 2 juga cukup sih sebenarnya. Tapi 1-2 jam itu tapi kan di rumah aja kan. Iya. Soalnya sebelumnya udah waktu di kampus, waktu di Iya. kelas. Oke, menurut Mas Hakim yang waktu awal-awal belajar ngoding ini bener-bener kayak hampir seharian full asal punya waktu Iya, luang iya. ngoding itu, cara belajar kayak gitu efektif nggak sih? Kalau dia mau efektif atau enggak, sebenarnya enggak sih sebenarnya. Maksudnya kan tetap aja sih orang tuh butuh istirahat gitu ya. Oke. Terus karena saya tipikal orang yang belat kalau belajar. Jadi butuh yang ekstra gitu. Beda lagi kalau misalkan kadang kita suka bingung aja kalau misalnya ada teman kelas kerjanya tidur tapi dapat rankingnya 1 terus, itu nggak tahu kok bisa gitu ya, tidur aja dia bisa pinter gitu. Kebayang kalau misalnya belajar gitu. Mungkin dia di mimpinya belajar. Oh, Siapa tahu. secara di bawah alam sadar gitu ya. Jadi bawah alam sadarnya dia tuh terus latihan gitu mungkin ya. Mantap sekali ya. Jadi jadi hitungannya sih sebenarnya kurang terlalu efektif sih, karena waktu itu juga belum terarah gitu. Maksudnya kita nggak tahu apa sih yang mau kita ahli di bidang mana gitu. Oke. Spesifiknya di bidang programming mana gitu. Iya, Jadi iya. selagi itu ya asik lah kita ngulik, kita ini ya cuman setengah-setengah dapatnya itu. Maksudnya Oke. tahu banyak tapi ya setengah-setengah. Jadi ya Nggak benar-benar nggak- mendalam tentang iya, satu apa gitu, satu teknologi atau apa gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin buat sekarang sih kayaknya ya lebih disarankan untuk belajarnya terarah gitu, atau memang terarah dan rutin rutin kali lah ya. gitu, Jadi terarah nggak dan perlu rutin. sering-sering, asal Mhm. rutin tuh Iya. lebih baik. Yap. mungkin ya. Yang enak itu ketika pertama kali desain. Dulu saya pertama kali itu ngoding website. Oke. Mhm. Pas pertama kali ada produk yang udah jadi, oh ternyata rame. Nah di situ baru saya mulai mendalami lagi ngodingnya. Tapi sekarang udah lebih terarah, jadi saya fokus di bidang mobile apps kayak Oke. Mhm. Tadi tuh pertanyaannya sampai sempat pernah mau nyerah apa enggak? Ya, sempat mau nyerah apa enggak. Jadi kalau misalkan dilihat dari raut muka sendiri kayaknya udah kayak gitu. Maksudnya kadang kalau yang kayak gitu sih pasti sih ada titik jenuhnya gitu Iya, ya. betul. Atau apalagi waktu kita ngulik ternyata error terus gitu. Iya, Jadi iya. jadi Dan nggak tahu salahnya jangan di nggak tahu mana salahnya di lagi mana, ya. cara ngebenernya gimana. Kadang kita sendiri kalau misalnya orang ngoding tuh gini, kadang kalau jalan kita nggak ngerti ini jalan gimana, Ya. kadang ini error pun nggak tahu ya harus kayak gimana. Iya, bener salah nggak tahu di mana. Iya. Bener salah gitu nggak ya. tahu, makanya kadang Oke. kalau programmer itu kadang cuman kode sama Tuhan yang tahu itu bagaimana bisa jalan gitu. Jadi ada lah gitu ya fase-fase kayak gitu. Ya, Gimana, Mat? saya setuju. kali ini Saya ngalamin ya. ngalamin Saya juga. ngalamin. Soalnya emang dari semua profesi itu pasti ada titik jenuhnya Iya, ya. betul. Apalagi zaman masih belajar juga
apa lagi gitu ya, kan Apalagi. belum ada motivasi yang Iya. lainnya itu, jadi kemungkinan buat jenuhnya itu lebih cepat ya. Hmm. Tapi gimana sih cara kalian biar bangkit lagi? Ya, biar ini Mas kalian Awal belum semangat jawab. lagi? Ya sekarang dimulai dari Mas Awal. Anda bisa sekali ngeles. Saya langsung gitu. Oke, kalau saya sih, ya mungkin semua pekerjaan juga pasti ada titik jenuhnya sih. Tuh. Jadi pasti ada di mana apalagi udah dikejar-kejar klien nih, terus disuruh revisian yang banyak dan harga tidak sesuai. Harga tidak sesuai ternyata ya. Ya. Nah, itu mungkin ada titik jenuhnya. Tapi ketika bangkit lagi itu ketika tentu saja seperti yang pertama kali dapat orang tua. Jadi ketika ini aplikasi kok bagus gini, dan di situ baru semangat Terasa lagi, ya. terasa lagi. Oke. Terus ya ingat orang-orang rumah aja lah. Oke. Kalau Mas Hakim gimana nih cara buat bangkitnya? Cara buat bangkitnya sih ya karena emang ada cicilan. Oke. Karena emang ada tuntutan Jujur untuk sekali, membayar. jujur sekali. Tuntutan hidup itu emang berat ya. Tuntutan hidup itu memang berat. Bayar Kos Gaya gitu. hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Oh, itu gaya Oh, hidup. berat ya, berat. Kalau nggak tahan iman banget sama Iya. temen gitu kayaknya. Belum Ikut kalau ada hilaf. gadget baru, Gadget baru pengen. Kadang keyboard hilaf gitu ya. baru. Keyboard baru, pengen yang lebih bling-bling lagi gitu. Anda nyindir saya. Ya maaf Pak, emang Oh, iya, tugasnya oh, iya, emang gitu. sebagai temen tukang Oh, nyindir iya. Pak Oke. gitu. Nah, Mengingatkan. iya mengingatkan ya. Iya, gitu. Ya untuk balik lagi buat apa ya, dari nyerah terus kembali lagi semangat sih, kayak yang kan gini bahasanya, apapun itu kan kita nggak pernah terlahir langsung bisa gitu tuh. Oke. Jadi selagi kita mau berusaha, artinya Pasti ya ada pastilah jalan, ya. pastilah suatu saat kita bakal dapetin tuh titik yang kita mau gitu. Kalau misalnya memang mungkin bahasanya kita kadang nyerah, capek apa kayak gitu, emang manusiawi sih kayak gitu. Jadi ya tetap semangat lah, balik lagi ke niat awal kita memulai Ingat dulu, ini gitu ya, karena ya, apa benar-benar gitu, mulai ingat ini di awalnya iya gimana ya ya. mulai masuk ke sini tuh karena apa gitu. Masa Jadi udah sejauh itu terus mau mau nyerah nyerah gitu gitu aja, ya, ya sayang kan? sekali gitu, sayang banget, apalagi udah sayangnya ya. Masih tinggal. Oke, kalau udah mulai kayak gini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Karena pasti mereka lama banget. Iya nunggu nih. Kayaknya nungguin yang pertanyaan lainnya juga teman-teman dari teman-teman gitu tuh. Mungkin bisa langsung aja ke beberapa pertanyaan. Nanti jadi terakhir-terakhir, Di soalnya kan terakhir biar satu Oke, segmen gitu, oke? Ya Nih. nggak apa-apa lah. Mau nanya dong, awal job kalian itu apa di dunia programming? Oke, tadi Nah. coba. Oh iya, saya ya udah saya. Apa mau jawab bareng barangkali 1, 2, 3 jawab bareng gitu? Udah deh, saya dulu ya. Iya. Ngalahin ke sini. Saya tidak menjerahkan umur ya. Oke. Gimana, Pak? Oke, coba lanjut. Jadi waktu pertama kali masuk ke kerjaan saya dulu freelance. Jadi saya tentunya masuk di dunia Android developer. Mhm. Nah, itu pertama kali di jogresin skripsinya saya. Jogres. Iya benar. Jadi, Oh, iya. jadi skripsi saya digabungin dengan anak jurusan lain. Oh ya. Sama dosen saya. Mhm. Jadi kebetulan saya yang buat aplikasinya, dia yang buat materinya. Mhm, mhm. Nah, nanti digabung, dia yang penelitian, saya yang dapat datanya. Itu rencana awalnya. Oke. Tapi ternyata dosen kedua belah pihak tidak menyetujui. Akhirnya saya yang buat aplikasinya, udah nggak apa-apa lah, buat aplikasi aja. Terus dia nanya harganya berapa. Saya pun bingung. Soalnya di situ masih belajar. Kalau misalnya harga segini dengan hasil segini, mungkin Belum takut nggak tahu puas harga ya. Iya, pasarnya belum ya. tahu harga pasarnya, takut nggak puas. Akhirnya saya bingung. Ya udahlah, terserah kamu aja mau bayar berapa. Di situ juga nggak ekspektasi nggak tinggi. 2M enggak, Pak? Makasih Mas. banyak. Gitu. Makasih Mas, Enggak, makasih Mbak gitu. Enggak. Teman ya? saya ini baik sekali. Oh, baik sekali temannya. Temannya Al mungkin mau temenan sama aku. Saja mode, Pak. Oke. Cewek terus masalahnya deh. Nggak apa-apa. Oh, nggak Temenan apa-apa, kan ya. harus Kan sama temen, siapa kan aja. temenan, minta temenan. Bapak gimana sih, ngerti nggak sih temenan, Pak? Terus dia ngomong, minta nomor rekening. Boleh, saya kasih aja nomor rekening. Saya nggak akan Menarik. nggak akan menarik Nggak banyak expect lah. banyak Iya, ya. nggak expect banyak. Hmm. 100-200 juga cukup lah. Juta. Enggak, Oh, ribu 100-200 cukup. Dolar. Pas dia udah ngomong, udah dikirim ya. Saya pun langsung cek rekening 200.000. Oh nggak apa-apa, alhamdulillah 200.000. Iya, sesuai ekspektasi Sesuai ya. ekspektasi. Tapi pas dilihat lebih teliti, kok nolnya nambah 1 nih. Oke, Oh. nolnya ternyata 6 ya. Iya, ternyata bukan 6. 5. Nah, di situ baru semangat lagi.
ngerjain Androidnya. Ya. Sampai sekarang dia kecemplung. Keterusan Iya, ya. keterusan. Awalnya sih coba-coba ya, Pak. Awalnya sih coba-coba, ketagihan. Ketagihan. Iya. Kalau Mas Hakim nih, job pertamanya apa Ya. di dunia programming? Di dunia programming, kalau misalkan tadi cuma nanyanya job pertamanya apa sih, sebenarnya tukang sapu. Tapi kalau misalnya ngomongnya programming sama sih, waktu mulai masuk kuliah udah ngerti sedikit-sedikit programming itu udah mulai kayak open commerce lah, kayak Oke. awalnya proyek awal itu bikin sistem informasi buat alma mater dulu waktu SMA. Oke. Bikin aplikasi buat di sana. Mm-mm. Ya mulai dari situlah mulai pede buat nawarin ke orang lain, oh, bisa lo bikin aplikasi web based kayak gitu. Yang awalnya sih sebenarnya cuman instan setup server sih, kayak Oke. nyeting buat hosting, nginstalin ya CMS kayak gitu. Awalnya cuman segitu, ya lumayan lah buat gaya-gayaan, bisa ngerasain masuk ke kafe-kafe mewah. Oke. 2M juga. Ya sempat Oh, Sempat. kalau Mas Hakim sempat 2M ya? sempat 2M banyak Mas. sekali. Oh, banyak. Mas makin kayak Kaya gitu. kayaknya ya? Kaya sekali. Udah banyak M. Udah Akan banyak. makasih Banyak. Nggak apa-apa lah. Itu jadi motivasi, maksudnya kayak yang Bisa jadi cerita juga iya cerita. kan, ya? Ya yang paling terpenting sih kayak portfolio sih, kalau misalkan ini yang paling Oh, penting iya, banget, benar. pengalaman kalau misalkan kita habis ngerjain sesuatu ya bisa kita tawarkan ke orang lain ya, tapi ya jangan ngomong ini gratis gitu, enggak. Gitu. Jadi jangan dilihat dari nggak dibayarnya, tapi Ya. dilihat itu bisa dimasukin ke portfolio. Ya itu pengalaman teman-teman gitu. Oke. Itu bagus banget. Oke. Kalau selama kalian, berarti kalau Mas Hakim sendiri di dunia programming ini udah berapa lama? Dari semenjak kuliah? Waduh, ntar ketahuan umurnya berapa. Kalau ngomong lulus tahun berapa tuh. Gak usah ngomong lulusnya kan, kayak misalnya kuliah 4 tahun. Itu udah kehitung juga gitu. Itu udah kehitung Iya, juga. karena pokoknya sekitar lah. Ya sekitar. Ya berarti dimulai dari semester 4. Oke, dimulai Iya. dari semester 4 sampai sekarang, Sampai sekarang. ya. Kalau Aul sendiri? Belajar ngoding. Iya. Belajar ngodingnya atau apa itu? Udah di dunia programming. Oh, dari ya? programmingnya. Kalau Iya. misalnya di Android sendiri, kalau misalnya di Android developer saya udah 2 tahun. Tapi kalau misalnya belajar sih saya dari kuliah juga udah belajar gitu. Ya, kalau dari Dari kuliah, semester 1 udah mulai belajar. Oke. Iya. Tapi kalau kalau belajar. misalnya diterusin, kalau misalnya diseriusin, maksudnya diseriusin itu udah 2 tahun lebih sih. Oke. Enggak 2 tahun maksudnya 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Oke, dari tahun-tahun yang panjang itu nih, suka dukanya jadi programmer tuh apa sih? Yang mungkin banyak orang nggak tahu. Dari Mas Hakim dulu mungkin. Ya paling Udah. kadang kalau bisa ngomong suka duka tuh gimana ya? Aduh, ya gini ya, maksudnya kan dulu itu emang diawali sama freelance sih sebenarnya, Oke. nge-freelance dari mulai kuliah. Ya yang paling nggak enaknya itu kadang kita udah deal project, udah ngerjain, kliennya kabur. Kliennya kabur, di PHP-in. Ya maklum lah, gue programmer PHP. Jadi kalau apa di PHP-in balik gitu tuh. Gitu. Karma ya. Kok karma sih? Orangnya juga bisa PHP ternyata ya. Bisa, Bukan cuma Mas Hakim kliennya aja. juga ternyata jago ya PHP-nya gitu. Gitu. Ya kadang kalau misalkan ditinggal kabur sih mungkin gak masalah ya, mungkin setengah jalan, tapi ada juga yang lebih greget, produknya jadi kelar, tinggal ngajuin ini udah jadi loh, gimana janji kemarin gimana gitu, nagih gitu. Ya kadang ya ngeles lah gitu atau apa sampai dengan ya kita nggak Batal. maju sampai batal kayak gitu. Oke. Ada sempet kayak gitu. Ya udah deh Mas Aul, seneng dukanya dulu. Dukanya dulu. Kenapa? Sebenarnya lebih banyak. Kalau misalnya duka dari awal, dulu sebelum proyek Android, saya proyek web dulu. Itu dia minta budgetnya segini dan saya pun dikasih dengan fitur-fitur dengan harga segitu gitu. Oke. Tapi pas udah jalan dia minta tambah lagi tanpa ada budget tambahan. Oke. Nah itu dukanya. Kalau misalnya duka yang lain Duka pasti banyak ya. Masih banyak. Memang masih banyak. Saya ikut berduka ya buat kalian. Terima kasih. Tisu bisa tolong di belakang, ada tisu mungkin. Tisu teh. Revisian dari klien tentunya pasti membebani ke kita. Iya. Revisian dari klien, misalnya besok harus jadi ya, ini harus jadi. Tapi dari kita juga sedang berusaha membuat fitur yang kemarin belum jadi gitu. Tapi Oke. tiba-tiba udah ada revisi lagi.
dari situ mungkin agak sedikit ini Ada ya sedikit mengecewakan ya. mengecewakan. Sekarang mari kita obati dengan yang senang-senangnya Senang. dari dunia ini. Apa coba? Emang pernah senang, Bang? Emang pernah senang? Mereka Sempat ditanyain berpikir. mereka Ada kok, ditanyain ada. dukanya apa, cepet jawabnya ya. Iya. Giliran ditanya sukanya apa, kebanyakan mikirnya. Jangan tetap banyak ya, bingung pilihnya yang mana. Tetap banyak ya. Senangnya sih maksudnya kadang kalau setiap kita nerima proyekan atau apa, kalau misalnya kita berhasil nih, kita ngasih kepuasan gitu kan buat mereka tuh, jadi kayak kita wah gua berasa cocok ya jadi Oke. programmer. Gua banget programmer Ngerasa tuh. keren banget Gua ya. banget jadi programmer, tapi kalau misalnya giliran error nyerah tuh aduh gua kayaknya nggak cocok jadi programming gitu tuh. Tapi yang paling berkesan itu pasti setiap yang kita buat itu bermanfaat lah Ya, buat ya. orang tersebut gitu. Jadi nggak dilihat dari value-nya, tapi memang itu maksudnya bukan ini bukan cuman kata-kata doang yang maksudnya ngerasain sendiri kalau misalnya karya kita terus dipakai itu Iya. apa ya, punya kepuasan sendiri gitu tuh. Dan ya itu bisa jadi motivasi, oh gua bisa harus lebih ditingkatin lagi gitu Oke. kok dari dunia programming gitu. Kalau saya sih biasanya ketika aplikasi yang udah saya upload ke Play Store dan dipakai banyak orang itu sangat senang sekali ya. Ada kepuasan tersendiri ada ya. kepuasan sendiri meskipun nanti Anissa lagi gitu Oh, sama iya. Anissa lagi. Yang Iya. penting orang lain udah tahu Ya dulu, udah tahu dulu apa yang bisa aplikasi- kita ya, buat gitu aplikasi ya. yang kita buat minimal udah diupload ke Play Store. Oh, ini karya saya udah bisa dilihat sama banyak orang. Oke. gitu. Ada yang pernah ratingnya ngomong 3 dulu kan, kalau puas tadi ditambah gitu enggak? belum. Oh belum pernah. Soalnya- Barangkali. Oh berarti pernah melakukan. Pernah Oh pernah melakukan, tapi sebagai pelaku pernah ya gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke jawabin pertanyaan teman-teman. Iya yang mungkin udah ini nunggu, aja kali udah ya. gara-gara disconnect lagi. Ya, kita dari pertanyaan pertama dulu. Untuk profesi junior web Dari programming siapa? harus menguasai apa aja, Bang? Dari Andrian Ramala. Junior web programming. Ya. Oke, buat Bang siapa? Bang Andrian Ramala. Buat jadi junior web programming sih udah jelas sih, yang basic-basicnya harus bisa kayak HTML, CSS, JavaScript. Oke. Itu harus bisa karena memang itu modalnya buat di dunia web programming, karena itu teknologi yang kudu dikuasain. Dan kalau misalkan mau tahu belajarnya di mana, bukalah kodipolitan.com. Teman-teman bisa akses di sana, dan kebetulan untuk materi dasar itu gratis Iya. gitu. Dan kalau misalkan Bang Andrian ngerasa duh kurang cukup nih kalau misalkan ketemunya belajarnya cuma online, datang ke sini. Buka di devschool.id, teman-teman ikut kelas front end, nanti ketemu sama saya. Ya, atau Mas Raul atau yang lainnya. Ya. Nah, jangan lupa kalau yang tadi basic webnya Web. aja ya. Kalau misalnya general, mungkin OOP-nya juga harus bisa Kuasain ya, kalau mau itu penting OOP, mau baik web, mau mobile, desktop, itu penting Ya. OOP. Ya. Oke. Mau ditambahin lagi? Atau Sama kita dulu. lanjut Udah, ke langsung. pertanyaan Oh, selanjutnya? mungkin ya. Oke. Ini ada yang ngomong nih. Mana tadi hilang? Oh, ini udah ada yang ikut 6 bulan tapi sibuk di kerjaan nih, dari Mas Rizal Azhari. Mas Ajari. Ya. Sempat-sempetin aja sih, soalnya kan kayak waktu buat belajar nggak butuh waktu yang lama banget. Iya. Yang tadi udah dikasih tahu Mas Hakim. Mending kayak 1 hari tuh sejam atau Sejam, mungkin 2 kurang jam. juga nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa. Ya, Yang asal penting Atau kalau rutin lah. misalnya rutin. udah Isa bisa belajar course online di Kodepolitan. Ya. Dia emang udah beli. Ya, saya boleh 1 jam 2 jam boleh. Atau misalnya udah beres Aktivitas lainnya. aktivitas lainnya, kalau misalnya luang atau misalnya udah sholat subuh, nah boleh tuh. Oke. Ini ya dari Riko Malangi. Apa saja yang harus dikuasai untuk menjadi seorang back end programmer? Nah, ini spesialisnya. Oh iya, programmer siapa ini? Udah bertanya pada orang yang tepat. Nih, Riko. Riko Bang Riko. Malangi. Oke, buat apa aja sih yang harus dikuasai untuk menjadi seorang back end? Sebenarnya kan backend itu lebih ke emang web ya maksudnya ya. Iya. Maksudnya emang Rata-rata rata-rata web. pembahasannya emang web sih. Maksudnya kalau untuk web sendiri memang balik lagi sebenarnya untuk pengenalan tahu HTML, CSS, JavaScript itu perlu, tapi memang nggak terlalu fokus ya di sini. Iya. Ibaratnya tahulah bagaimana respon
markup ya, HTML kayak itu kayak gimana, karena memang responnya outputnya itu dari backend yang dikirimkan gitu. Dan untuk stack backendnya mungkin kalau misalkan saya ngutip dari situs roadmap.sh gitu, sh gitu, .sh kan ada roadmap titik sh, itu ada beberapa grafik di mana teman-teman mau belajar jadi front end itu gimana, back end itu gimana, mobile itu kayak gimana, dan salah satunya di back end itu teman-teman perlu menguasai beberapa bahasa pemrograman yang ada di back end, contohnya kayak PHP, Java, Node.js gitu. Python itu bisa kita jadikan sebagai back end, teknologi back end, terus juga mengenali beberapa arsitektur kayak database, terus memory caching kayak gitu, terus ngenalin soal setup server, ya dikit-dikit lah bisa install kayak web server, Lamstack atau pakai Node.js, MongoDB dan lainnya kayak gitu. Teman-teman boleh pelajarin hal-hal kayak gitu sih, tapi untuk basic ya boleh lah pakai PHP atau Node.js, karena memang PHP masih laku kok di masih laku kok masih. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya proyekannya apa dulu nih? Kalau misalnya butuh MongoDB berarti Node.js ya, Node.js. Kalau misalnya butuhnya Laravel berarti ya PHP kayak gitu sih. PHP, MySQL ya sebenarnya bisa sih digabungin PHP dengan MongoDB atau yang lainnya gitu. Artinya itu tergantung lagi proyeknya apa gitu. Dan kalau misalkan mau lihat referensi lengkapnya ada sih di roadmap.sh gitu, sh gitu, teman-teman bisa lihat di situsnya di situ. Ini ada pertanyaan untuk Om Hakim. Wih. Dari Muhammad Syaufi. Izin nanya, bagaimana prospek Laravel untuk 2020? Apa masih bagus dipelajari atau kurang? Buat 2020 nih mesti teman-teman ingat lagi tadi saya singgung kalau PHP itu masih laku karena mungkin pasar di Indonesia masih membutuhkan PHP karena banyak banget aplikasi yang masih ditulis dengan bahasa pemrograman tersebut. Walaupun mungkin itu udah jadi bahan tertawaan mungkin kalau misalkan di luar negeri, kalau misalkan di forum-forum programming, kalau misalkan ada ngomong kamu program developer apa, developer PHP, langsung diketawain, udah nggak usah berkecil hati karena saya juga masih makan dari PHP, masih bisa hidup sampai sekarang karena PHP. Terima kasih banget gitu. Apalagi di Laravel ini kalau misalkan teman-teman cek itu di GitHub itu memiliki bintang yang paling banyak daripada framework PHP lainnya kayak gitu. Jadi untuk prospek ke depan mungkin akan menyisihkan beberapa framework yang sebelumnya sudah terkenal di Indonesia kayak gitu. Apalagi dengan beberapa kecanggihannya, dengan beberapa fitur yang dimiliki oleh Laravel itu bagus banget. Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu kecanggihannya Laravel itu seperti apa, join dong di membership di Laravel di codepolitan.com. Di sana ada pembahasan mulai dari basic sampai intermediate sampai nanti sebenarnya sih ini bocorannya dikit ya. Nanti ada kita spill sedikit aja nanti biar penasaran. Ya, nanti itu ada studi kasus di Laravel lainnya, gabungan dari Laravel Vue.js. Kalau misalkan teman-teman pernah ikut juga di Codepolitan kan baru aja rilis yang Vue.js gitu. Vue.js. Jadi kan kalau Laravel digabungnya duitnya sama Vue.js nih. Nah, nanti ada nih project gabungan antara Laravel sama Vue.js yang nantinya bakal dibuat juga gitu. Dan buat prospek kedepannya masih worthy gitu buat dipelajarin atau digunakan. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dari Ikhwan ID. Yoi. Izin nanya, bagaimana prospek YouTuber programming untuk 2020? Apakah masih bagus ditekuni atau kurang? Oke. Ini jelas ya pertanyaannya buat siapa ya? buat Apa buat saya jangan-jangan? Jangan-jangan banyak juga dari YouTuber gitu. Rahasia. Kita omongin di belakang. Tahu-tahu jago ngoding. Jangan-jangan ya. Oke, buat programming di YouTuber sebenarnya kalau misalkan saya sendiri sih terinspirasi dari master sebelumnya ya, pendahulunya. Salah satunya ya Codepolitan juga, kenal juga ternyata ada channelnya di YouTube gitu. Ya, nge-follow di fanpage-nya ternyata saya tuh udah ngefans Codepolitan itu ternyata dari 2015-an nge-follow Codepolitan. Sekarang kerja di sini ketemu Mas Aul, ketemu Kak Dinda, luar biasa banget. Tapi buat kayak buat prospek depan sih itu media sharing aja sih. Kalau misalkan teman-teman pernah kunjungin channel programming saya,
ya ngomong ya IT stack gitu. Ada ya dari situ teman-teman ya bisa lah belajar dikit-dikit dari sana juga. Tapi yang banyaknya di Kodepolitan banyak aja. apa-apa. Iya, kan ketemu juga di sini gitu loh. Kan ketemu juga. Jadi itu sih sebagai referensi tambahan lah gitu tuh, referensi tambahan. Itu bagus gitu. Ibaratnya buat nambah-nambah referensi bahasa Indonesia. Oke. Sini ada yang nanya, apa ada karir software engineer di Kodepolitan? Oh iya, nginformasiin dikit, kemarin itu Kang Kresna bilang mau nyari front end developer buat di Kodepolitan. Jadi kalau misalkan teman-teman minat nih atau mau tanya-tanya bisa kontak aja langsung ke Kresna, Kang. Ini kan ada nanya Kang. Jadi kalau nggak salah kemarin ngasih kontaknya di kresnagaluh@kodepolitan.com. Teman-teman bisa kirim langsung aja CV-nya gitu. Jangan lupa kenalin diri gitu. Ya, Kayak sopan lah, standar sopan email lah, yang sopan aja sopan kayak lah gimana. gitu ya. Minta kerjaan. Iya, jangan Kamu tiba-tiba. nodong saya gitu. Gitu. Kita harus tetap ingat etika ngirim email tuh kayak gimana gitu ya. Iya, jelas dong. Oke, kalau di comment sectionnya sih udah cuman segitu pertanyaannya. Udah nih, nggak ada yang lagi yang nanya. Padahal masih pengen jawab. nih. Sekarang saya aja kalau gitu yang nanya. Oke. Emang paling seneng ditanyain sama Dedi Dan tuh. Aduh. Pepet terus. Ini deh, Ya, gimana? saran kalian Mhm. yang udah cukup lama berkecimpung di Programming. programming ini, apa sih yang harus dipelajari di awal banget nih? Kalau misalnya ada yang baru mau masuk dunia programming itu apa yang harus mereka pelajari duluan? Mhm. Ya, Mau siapa lanjut. dulu? Udah, Iya. udah narik nafas. Udah narik Ya, coba nafas. ngapa aja. Oh iya. Pertanyaan Apa ya? Ya, apa dulu yang dipersiapin gitu ya? Iya. Yang dipersiapin yang pertama sih niat yang baik. Itu Betul. udah Iya, semangat betul. Niat yang dan tinggi. restu ya. Ya. Soalnya kan Semangat. biar kayak tadi Mas Aul kan orang tua mendukung. Iya, mendukung, Jadi begitu jadi- down, aduh ingat orang tua udah. Iya. Oh, mendukung, iya. gitu Udah. kan. Bisa. Ya jadi maksudnya kayak karena memang mempelajari sesuatu hal itu memang butuh niat dan semangat yang tinggi gitu. Artinya teman-teman bakal wajib itu, kemudian bolehlah baca-baca sedikit tentang algoritma soal pemrograman, terus kayak logika pemrograman kayak gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sempat berpikir matematika itu nggak penting di dunia programming, kalau Anda salah besar. salah besar, oh tidak bisa gitu, tidak semudah itu Ferguson gitu tuh. Jadi ya maksudnya bukan berarti nggak bisa untuk orang-orang yang mungkin kayak saya kurang di matematika gitu. Ya artinya kalau misalnya kita semangat, kan balik lagi ke modal wajib tadi ya, semangat, niatnya benar-benar sungguh-sungguh, apa sih yang enggak, toh buktinya saya ada di sini bersama Iya, teman-teman iya. Kodepolitan gitu tuh. Gitu. Kalau Mas Aul mau nambahin? Ya pastinya betul kata Mas Hakim, niat dulu. Kalau misalnya niatnya udah diteguhkan baru belajar. Yang pertama kali saya pelajari mungkin algoritma ya. Ya, Itu algoritma penting. memang algoritma gitu. Penting. Terus pelajari bahasa yang teman-teman suka. Mhm. Biasanya bahasa programming yang teman-teman lagi pelajari apa. Mhm. Kalau misalnya di kuliah rata-rata paling C atau Java. Kalau buat SMK Java ya biasanya. Oh iya, buat SMK Java biasanya. Java atau PHP. Mhm. Nah itu dalamin dulu satu bahasa. Nanti teman-teman pas pindah bahasa lain itu nggak terlalu repot, soalnya tinggal di apa sih? Udah tahu dasarnya. Ya, udah tahu Ya, ya. tahu dasarnya. dasar. Kayak misalnya di Java ini, oh di PHP ini. Nah gitu aja, Oke. cuma pindah bahasa aja. Mhm. Terus balik lagi ke teman-teman. Nah teman-teman sukanya apa? Mau website, Mhm. mau mobile, Mhm. mau desktop. Mhm. Nah nanti bahasa yang bersangkutan dengan dunia itu teman-teman pelajari. Kalau mobile mungkin di saya Java atau Kotlin. Kalau Flutter berarti Dart. Mhm. Kalau misalnya udah masuk ke iOS berarti Swift atau Objective-C. C. Nah seperti itu. Perasaan itu jawaban saya, Pak. Oh iya. Kita sama-sama Oh, pernah iya, belajar dari sama-sama. awal. Iya, jadi betul. ngerti rasanya Iya, gimana rasanya gitu. gitu. kan. Emang kita satu Satu visi. hati ya. ya. Teman warnet ya. Ya tetap aja nyolong jawaban, Mbak itu. Oke deh, karena udah malam juga kita ke pertanyaan terakhir aja ya. Saran buat teman-teman yang baru tertarik dengan dunia programming atau dengan programmer yang masih newbie gitu apa? Coba dikasih saran biar mereka semangat ya. Oh, yang pasti jangan nyerah sih. Kalau misalnya udah titik error, teman-teman bisa nanya di forum atau ke mentor-mentor yang teman-teman percaya Percaya atau kenal kayak yang gitu. kenal yang kayak gitu. Mm-mm. Kalau misalnya di Android sih bisa
masuk ke ADB kalau di Bandung ya, Android Developer Bandung. Nah, Mhm. teman-teman bisa nanya, yang penting sopan nanyanya. Ya. Kayak gitu. Ya, menambahkan paling kayak apa sih bahasanya apa ya? Apa sih? Saya nggak tahu Bapak mau ngomong Tadi ngomong apa ya? Pertanyaannya terakhir kok jadi Saran. ngeblank. Oh, saran ya. Saran. Saran. Aduh, kalau misalnya saran memang ya selain kayak tadi ya kayak niat belajar terus ada tujuan gitu. Sarannya paling teman-teman banyakin relasi sama teman-teman developer juga. Iya, iya, developer Itu di sini, penting. developer di sini maksudnya developer ini developer software ya gitu, bukan developer Bangunan. properti gitu. Maksudnya teman-teman coba join banyak grup, ikut-ikut forum, walaupun di sana cuma lihat-lihat apa sih yang mereka tanyakan kayak gitu, kan bisa belajar dari situ juga kalau misalkan masih dapat malu. gambarannya kayak Ya, gimana kalau misalkan masih gitu ya. malu-malu gitu tuh. Terus apa ya? Rajin-rajin ngulik, googling, terus ya main-main di forum juga. Kalau misalnya ada error, teman-teman coba cari dulu deh di Google kayak gitu. Cari tahu sendiri dulu gitu Cari ya, tahu sendiri belajar dulu, sendiri. atau misalnya kalau misalkan memang ini ya bisalah di Kode Politik juga ada forum, teman-teman bisa nanya di sana juga kalau sudah jadi membership juga. Terus oh iya, berhubung di sini juga hostnya itu ahli dalam bahasa Inggris gitu tuh. Itu penting banget sih teman-teman. Ya, bahasa Inggris. Perlu banget karena dokumentasi apapun di pemrograman apapun memang bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi mungkin ada saran dari Teh Dinda kali ini ya. sekali jawab lah gitu. Oke, apa ya? Mungkin sering-sering baca aja kali ya. Soalnya biasanya kan banyak juga tuh di pemrograman tuh teks yang pakai berbahasa Inggris gitu. Ya. Ya, betul. Jadi mungkin bisa baca kalau nggak datang aja ke website yang berbahasa Inggris, nanti kan banyak tuh, ini apa maksudnya nggak ngerti, bisa browsing sendiri, jadi nambah vocabulary kalian di dunia programming juga. Kalau misalnya ada error nih, nanti cari aja keywordnya pakai bahasa Inggris. Nah, Iya. itu rata-rata lebih banyak apa sih Problem pemecahannya solving, Jawabannya. ya, problem solving-nya. jawabannya ya, Mhm. jawabannya. Kalau misalnya bahasa Indonesia sih itu sedikit ada, tapi sedikit sih. Jadi teman-teman coba pelajari bahasa Inggris. Makanya itu penting. Nggak harus Meskipun jago baca aja, banget, yang yang penting- penting ngerti, yang ngerti aja. buat diri sendiri dulu aja. Kalau nggak gitu. Google Translate. Ya, Google Translate masih belum tutup, jadi Iya. bisa digunakan. Oke, ada yang mau tambahin lagi? Apa ya? Es teh manis satu, Mbak? Aduh, habis ini ya. Iya, Oke. pecel lele, Mbak. Nasi goreng. Nasi goreng boleh. Karetnya 2. Pedas berarti ya. Oke, sebelum pembahasan ini semakin ngaco, ya, mungkin karena narasumber kita sudah mulai lelah sepertinya. Lebih baik kita tutup saja webinar pada malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, tapi jangan lupa buat kalian yang belum ikut membership, sekarang di Kodepolitan lagi ada promo up to 40% buat 40% ya. ya up to 40%. Up to 40%. Kalian tinggal mau tahu cara klaimnya gimana, tinggal kunjungin websitenya Kodepolitan di www.kodepolitan.com atau lihat di Instagramnya aja Ya. @kodepolitan. Ya, jadi teman-teman rajin-rajin bisa nge-follow, ikutin terus informasinya kayak Iya. gitu. Dan Karena di website sama di Instagram juga nggak cuman ngomongin tentang promo, tapi ada kayak tips-tips, artikel, Yap. pokoknya update semua yang ada di Kodepolitan atau di dunia programming ini Betul ada sekali. di keduanya, di website Kadang-kadang maupun suka di- ada kejutan ya. Ada kejutan Iya. juga. Tadi diskon 40% ya. Ya, Iya. lumayan banget kan Iya, buat lumayan yang banget lah. Jadi langsung aja yang belum gabung membership, gabung di membershipnya Kodepolitan. Ya. Oke deh, mungkin dari kami cukup segitu aja ya. Dan notice dulu ini bisa ditonton ulang kan ya. Oh, Barangkali iya. teman-teman yang masih belum sempat atau tadi sedikit ada gangguan jaringan Iya, gitu. karena tadi nggak enak banget nontonnya, ada gangguan jaringan, itu bisa nanti ditonton ulang setelah ini. Mungkin kalau nggak temennya yang belum Nonton gitu, kan. ajakin. Ada yang kuliah malam Iya, ada atau kuliah ada yang malam. kerja Iya. Sambil sambilnya ngopi. malam gitu. Iya. Nanti bisa kasih tahu temannya aja. Nanti lihat lagi aja ada di YouTube. Oke? Oke, jadi saya Dinda dan teman-teman saya, Saya Hakim. Saya Aul. kami mau undur diri dan mohon maaf banget ya tadi jaringannya jelek banget. Kita undur diri ya. Mundur. Oh iya benar. Mundur ya, mundur diri gitu ya. Oke. Oke, semuanya makasih banyak udah nonton. Bye. Sampai jumpa. Dadah. Selamat weekend. Gitu.